Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di pertengahan Dzulhijjah. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan petunjuk-petunjuk Nabi, risalah-risalah Nabi yang hingga saat ini kita terus bisa mengamalkannya. Alhamdulillah. Menyambung kajian bulan terdahulu yang ulun bacakan kitab Minhajul Muslim, masuk pada pasal ke-14 tentang wasilah. Tentang wasilah ini ada pengalaman pribadi. Malam Kamis yang lalu, Pak Wahyu ada nih di masjid kajian malam Kamis nggak? Di masjid Pak Haji? Ada lah. Oh benar ada bian. Oh garing. Ulun sharing lawan Pak Haji yang punya masjid. Kemarin waktu awal hijrah, ini cerita dulu. Sempat beberapa bulan dakwah ke masjid Sidin yang di hulu sungai tiap bulan, Pak. Oh ya. Ada sekitar kurang lebih 6 bulan. Daerah hulu sungai ini kan memang terberat pada di dakwahnya, pada di Banjar. Banyak tempat-tempat yang dikeramatkan, Pak. Dan Sidin mempunyai masjid sebuah di sana juga, gondol masjidnya.
rutin tiap bulan. Ulun ini sebagai supir aja mengantar Ustadz bermalam Pak ya. Malam sore tuh lah kan. Kajian habis maghrib sekali, ba'da subuh sekali, 2 kali. Di masjid punya sidin juga. Rutin sudah. Ada sekitar 6 bulan. Lalu panitia masjid di sana menghentikan jadwal yang rutin tadi, padahal jadwalnya dari Banjar sudah, dari Pak Haji yang punya masjid tadi. Tapi karena di sana ada lagi, jadi terpaksa nih berhenti. Jadi sharing loh sidin. Sidin berkisah nih. Dulu masjid yang di sini nih banyak orangnya ya sidin nih. Bila kajian banyak orangnya. Dan botol-botol banyu nih banyak di mimbarnya sidin nih. Dan sekarang setelah hijrah jadi ke sunnah, kurangnya sedikit. Tapi alhamdulillah Sidin, aku hati tenang. Sidin dia kisah sedikit orangnya, separuhnya kada sampai. Mudah-mudahan aku nih istiqomah Sidin. Nggih, Pak Haji aja nih. Nah, ini dengan bab wasilah tadi nih. Pas kisah tadi. Dan kejadian seperti ini memang sudah terjadi mulai zaman dulu, Pak. Orang suka ketujuh ke tempat-tempat yang dianggap keramat untuk mencari berkah, untuk sesuatu yang dianggap bisa mengabulkan hajat. Ini mulai dahulu sudah ada. Dan di sana yang di tempat kami dakwahi di Hulu Sungai itu memang ada kubur yang dikeramatkan di sana. Dan kubur ini ya Sidin cerita Sidin nih, waktu aku berdiam di sana, kubur ini biasa aja. Kada ada hal-hal yang aneh. Dan sekarang kubur ini dijarahi, malah dijadikan oleh pemerintah tempat wisata religi. Kabul ngarannya. Dan ini kejadian nyata. Dan kisah ini terulang mulai zaman Bahari juga sudah. Di zaman sekitar 1200-an. Di daerah Turki, Pak. Memang ceritanya lain hadis. Ceritanya pengalaman aja yang terjadi. Dan pengalaman ini memang ada bukunya. Suatu saat jarang pengulas cerita. Pengulas cerita ini seorang yang dianggap alim. Suatu saat Jarsidin di negara Turki nih, sekitar 900 tahun yang lalu sudah. Ada seseorang ya, anggaplah orang ini dalam hal ekonomi memang dia bukan seorang yang berkecukupan. Setelah ia banyak berjalan-jalan melihat keadaan situasi di kampung nih, di kotanya, diceritakannya di negara Turki. Lalu ini jarah ke suatu tempat, Pak. Dan niat ziarahnya ini agar kehidupan ekonomi ini berubah.
lalu datang ke penunggu makam tadi. Mun bahasa kita nih, anu guru ulun nih datang ke sini untuk minta doa. Karena orang banyak ke sini, lu umpat juga ke sini. Melihat orang banyak. Minta doa lawan pian. Ulun ini ada keinginan hajat. Supaya ulun ini dapat pekerjaan nang bagus. Nang layak ekonomi kena. Jadi iar penunggu makam, kamu sudah diterima di sini. Bekerja kamu di sini. Menunggu kubur keramat ini. Jadi tugas kita membersihkan ruangan ini, menyiapkan, mempel, melayani orang-orang nang jarah. Sehari-hari itu tugas kita. Dan ikam digaji. Digaji. Singkat cerita orang ini bekerja Pak. Dan ini ceritanya ada bukunya, memang ada bukunya Pak. Tapi ini bukan hadis, ini cerita zaman bahari. Dan dicocokkan lawan zaman ini memang sama terjadi. Singkat cerita begawi orang ini bekerja. Lawas begawi. Dapat gaji terus nih. Mapan ekonomi. Dan suatu saat ini hendak pulang ke kampungnya. Dan meminta izin lawan tetuhan di makam tadi. Nang kubur keramat tadi. Setelah minta izin, dibolehkan. Dijinakan. Jadi, ikam boleh bulik karena sudah ekonomi bagus, sudah tabungan banyak sudah. Nah, tolong nih, haragu keledai yang ada di sini. Keledai yang ada di parak pekuburan nih, bawa. Busangu duit banyak juga. Itulah kaya deh, boleh ke kampung. Dengan perjalanan keledai tadi. Jauh nih, Pak. Berhari-hari sampai di suatu tempat. Qadarullah, keledai yang ditunggangi tadi meninggal, Pak. Mati. Mati sedih kan orang tadi. Setelah mati dikuburnya, Pak. Dan ninya meratap di higa kubur, menangis sedih kan. Kabulujuran ada orang lewat, Pak. Melihatnya menangis. Yang ngubur keledai nih. Menangis. Kenapa nih orang sedih benar? Sampai meratap-ratap. Jadi nang orang lewat, kabilah nang lewat tadi, umpat juga menangis bersedih juga. Oh, ini mungkin nih makam orang alim nih, nih karena ditangisi benar. Umpat juga berdoa menangis. Seiring waktu nih, lewat nih. Orang yang menjaga keledai, yang punya keledai terpikirnya, oh ini kau dijadikan sesuatu hal yang singkat cerita, terjadi kejadian seperti waktunya menjaga kubur tadi. Kubur tuh dibangun, megah dikubahinya, dijadikan tempat jarah. Dan memang payu, Pak. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, rupanya kubur keramat tadi menyaingi kubur keramat nang dulu waktunya menjaga. Orang Tuhan yang menjaga kubur keramat pertama tadi itu mendapat informasi bahwa ada saingan kubur nih. Nang kubur nang baru nang dijarah orang, nang banyak hajat-hajat orang terkabul bila datang ke sana. Oh, ada pulang jadi yang penunggu kubur keramat nang pertama. Datang aja nih, mencobain nih juga. Siapa tahu juga hajat-hajat terkabul juga di sana. Rame pulang kubur yang ada nih. Datang. Singkat kisah, bertamuan lawan penjaga makam kubur nang hanyar tadi. Setelah bertamu, nah, ikam anak nang jaga. Inggih, buruai. Kenapa kubur siapa nih ya?
Jadi berkisah nang murid nang penjaga kubur pertama tadi lawan gurunya tadi. Anu guru sebenarnya ini guru nang dikubur ini bukan orang alim. Nang dikubur ini keledai nang pian bariwan ulun semalam. Kenapa sampai banyak dijarai orang? Belum tahu juga. Karena setiap nang datang nih, inya berkata banyak hajat-hajat terkabul datang ke sini. Jadi guru, jangan nang penunggu kubur keramat nang kedua nih. Kuburan pian nang pian jaga semalam bang, nang dulu ulun jaga. Kuburan siapa juga? Jadi gurunya hanya berkisah. Bahasa kita jangan habut ikam lah. Jangan pada dua orang. Sebenarnya kuburan yang kita jaga semalam tuh ialah kuburan mamanya keledai ini. Kan bayangkan Pak. Ini contoh aja Pak. Kita rujukan dengan kejadian yang ada sekarang. Saking manusianya nih, saking kita nih menyelisih sunnah-sunnah Nabi. Padahal jarah kubur ini disunahkan. Sunnah kita berpahala. Nabi memang pernah melarang jarah kubur waktu zaman pertama jahiliyah. Waktu hanyat Islam masuk. Setelah beberapa tahun kan Islam mulai insya Allah akidah umatnya kuat sudah diizinkan Nabi. Tapi jarah Nabi 3 aja. Padilahnya untuk melembutkan hati ya Nabi. Untuk mengingat mati dan untuk menderaikan air mata. Bahwa kita nih ingat akan kembali juga. Bukan untuk pengabulan hajat. Nah, di sini kita kebanyakan melencengnya. Dan ini terjadi sampai ini. Seandainya bujur-bujur kubur itu juga kubur waliullah, orang-orang alim. Mungkin Sidin waktu hidup kan menyuruh juga kita untuk datang ke situ untuk meminta hajat. Paling menyuruh untuk berdoa aja. Tapi buktinya kenyataannya sekarang nang ini terjadi di mana-mana kayak itu semuaan. Nah, dengan yang hendak kita baca tadi ini berkaitan benar sih Pak. Nang pasal ke-14 tadi di kitab Minhajul Muslim tentang wasilah. Nang tentang wali Allah nih, tentang orang-orang alim tadi. Padahal nyaman benar. Ya nyaman dikata bang lah. Namun diamalkan insya Allah kita kau aja mengamalkan juga. Untuk mengabulkan hajat-hajat kita tuh banyak caranya. Kita bisa beristighfar, kita bisa bersalawat, atau kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan orang selain yang wajib tuh. Intinya kita mengikuti petunjuk Nabi lah. Intinya kita bertakarub lawan Allah supaya Allah cinta lawan kita. Itu salah satu cara-cara untuk mengabulkan hajat. Tapi memang kebanyakan kita ini banyak juga yang kada tahu, banyak juga yang tahu. Munang kada tahu insya Allah kada apa-apa. Nang tahu nang mengulwakan ni kana. Nang murakab kana. Bertingkat kana. Dosanya karena membawai orang. Padahal cara-cara bertakarub mendekatkan diri Allah ini banyak caranya. Seperti duduk di majelis taklim. Ini salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Malaikat nih bertaburan nih mendoakan kita insya Allah. Bahkan dicatat nama-nama kita. Siapa yang hadir si fulan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Padahal Allah tuh tahu aja. Cuma Allah hendak membanggakan kita nih nah. Catat ya Allah orang-orang yang hadir nih. Akan ku rahmatinya, ku ampuninya. Ini salah satu dalil yang membacakan lah.
berita dari Allah di bab wasilah nih. Allah memudahkan cara-cara kita mendekatkan diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Nah, itu kan contoh tuh. Bila kita mengerjakan amal soleh tuh, itu sebagai sarana wasilah kita mendekatkan diri dengan Allah, bertakarub dengan Allah. Ini pulang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Jalan-jalan mendekatkan diri kepada Allah itu banyak. Ya contoh tadi, nggak duduk di majelis taklim, menebarkan salam bila tetamu lawan orang. Pada intinya umpati Nabi. Itu insya Allah kita tuh akan menjadi waliullah di muka bumi. Selain pekerjaan kita yang wajib nih kita gawi, umpati sunnah-sunnah Rasulullah. Itu adalah ciri-ciri orang yang dianggap wali oleh Allah. Maka apabila orang itu dianggap wali oleh Allah, dicintai oleh Allah, pasti kita dalam berhajat mudah dikabulkan oleh Allah. Itu kan salah satu cara ringkas tuh. Di hadis sahih, nah Nabi berkata, riwayat Al-Bukhari nomor 7536. Dan sekiranya kata Allah, kita semua nih mendekatkan diri kepadaku dengan jarak sejengkal dari Allah, maka aku akan mendekati kalian nih dengan jarak sehasta. Banyak lagi Allah. Kita 1 kilo biasanya mendekati Allah 2 kilo barak lawan kita. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta kata Allah, niscaya aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Nah, bayangkan, saking luasnya rahmat Allah tuh. Tapi kebanyakan kita mencari rahmat Allah tidak dengan cara-cara yang disuruh Allah. Memang bisa terkabul aja, itu bisa. Itu bisa istidrat oleh Allah. Allah melanjurkan. Kita anggap nih sesuatu nih cara mendekatkan diri dengan Allah, tapi sebenarnya jauh dari Allah. Adakah itu? Tidak ya Allah.
Nah, dan wali Allah nih di pasal 6 ke-15 di Manhajul Muslim tadi ada 2. Bisa wali Allah dengan karomahnya, dan bisa itu wali setan dengan tipu dayanya. Allah mengatakan sudah, wali-walinya aja Allah. Informasi dari Allah tentang para walinya dan karamah mereka seperti dalam firman-Nya berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahjanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah ya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dan di Al-Baqarah 257 ayat Allah menyambung, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Nah, jadi cara-cara mudah untuk mendapatkan cinta Allah, pengabulan hajat-hajat kita, keinginan kita ialah dengan bertakwa. Tapi kenyataannya kebanyakan di kita hendak yang ringkasnya aja. Ada keluarga Pak, keluarga ini membantu-bantu di rumah witan ulun. Jadi dipadahi rancak supaya sholat ini diingatakan. Jadinya juga dong kisah. Kan nih musim ini kan setiap 3 bulan ada dapat bantuan dana BLT. Jadi si Din tuh berkisah, bilanya cair duit dana itu tadi, dibawanya ke sana apa Pak? Dibawanya si Din ke sana wisata religi Pak. Bermalam bisa sampai 2-3 hari, sampai ke Sampit tulaknya. Ini kejadian nyata nih Pak. Kan bayangkan. Padahal sholat aja rencak dipadahi supaya, tapi ya dan ini kewajiban bagi kita juga, sesama muslim juga, untuk mengatakan keluarga kita, orang-orang dekat kita, bahwa cara-cara mendekatkan diri dengan Allah itu tuh harus sesuai syariat juga. Bukan sesuai keinginan kita kada. Dan Sidin berkata, apabila jadah kubur ini Sidin, doaku ini lakas takabul. Nah buktinya dapat ulang duitnya Sidin ini. Tulak ulang Sidin ini. Dan itu kewajiban kita kan, agama tayo madahi juga. Dan memang Pak ada yang mengkoordinirnya, ada yang membawai.
Sampai-sampai di daerah kita nih, wisata religi ini dijadikan bubuhan trapel bis-bis nih Pak, sebagai programnya Pak. Karena payu benar. Ini kan tahu urusannya akidah umat masyarakatnya kan tahu urusannya. Yang penting programnya jalan juga. Sekali trayek nih misalnya 2 hari, mulai Banjar sini ke Matapura, hulu sungai, keliling kan tuh. Sampai belok ke Margasari, balik lagi ke Marabahan, sampai sini. Berapa bayarnya, Pak? Ini fakta kejadian nyata nih. Dan itu kewajiban kita mengatakan keluarga kita. Bukan menolak jarahnya ada kita. Itu sunnah, jarah itu disunahkan. Cuma yang kita dakwah ini kaifiatnya, cara-caranya jarah, lawan niatnya diluruskan. Itu jarah berpahala. Selama kita menjarahi kubur-kubur orang soleh itu, selama niatnya baik, itu malaikat mengiringi kita tuh. Ampuninya, rahmatinya. Hadis sahih itu sampai kita bulik tuh. Menjarahi siapa aja? Menjarahi orang hidup kah? Menjarahi orang yang meninggal kah? Jarah ini bukan untuk meninggal aja, jarah kita kalau ada tetangga, keluarga yang jauh tuh menjarahi juga. Malaikat mengiringi kita terus tuh, selama niat kita Allah kan. Nah itu yang perlu kita luruskan lawan keluarga, kawan-kawan di kampung. Karena ini fenomena ini musim benar ini. Musim benar Pak. Sampai-sampai ini yang mengelola ini pemerintah, kementerian yang mengelola. Daerah-daerah yang dianggap berpotensi untuk dijarah itu malah dibangunkan kubah Pak oleh pemerintah. Dan itu bagus padahal untuk jarah nih. Bagus saja. Cuma ya tadi mengingatkan kematian, melembutkan hati, menderaikan air mata. Insya Allah kalau masing-masing mengamalkan itu, korupsi kan lagi Pak. Masing-masing ingat mati dah, hati lembut sudah. Ada wani lagi mah ambil yang haram, yang ada halal. Ingat mati semuaan. Tapi buktinya kebanyakannya kadang itu. Kebanyakannya orang yang mengharap rahmat Allah, berkah Allah, ini kadang menggawi yang disuruh Allah. Padahal kuncinya itu aja. Bila kita mau umpatin yang disuruh Nabi, itu rahmat Allah tuh dengan sendirinya turun dalam kita. Kan orang-orang yang dicintai Allah tuh pasti dirahmati oleh Allah sudah. Kuncinya kita umpatin Nabi aja. Tapi memang berat kan apalagi zaman ini. Nabi mengadakan sudah goroba nih. Orang-orang yang mengumpati Nabi ini orang-orang yang terasing. Ada bapak yang terasing kita. Selama silaturahmi masih baik aja lawan tetangga, lawan keluarga. Terasing dalam hal ibadah ada bapak. Dan dakwah itu bisa aja ada lewat dengan dalil, ada bisa. Lewat dengan sikap perkataan yang lembut aja bisa aja orang itu mengumpati akhirnya. Kuncinya kita masing-masing mengumpati Nabi. Itu rumusnya. Dan kebanyakan kita di sini, ini fakta juga nih, kebanyakan kita bahwa menganggap seorang wali itu hanya dengan karomah-karomah hidupnya aja. Padahal sebenarnya orang yang diberi kewalian oleh Allah itu amalannya yang kita contoh. Kalau karomah itu tuh bisa aja orang nang wali syaitan pun bisanya.
diberi kemudahan oleh Allah, tapi bukan karomah, itu istidrat. Bisa aja. Dan itu kan patut kita contoh. Nah, kebanyakan kita ini kagum tuh dengan karomahnya aja. Padahal dirunut dulu, orang ini dapat karomahnya apa amalannya. Memang mulai zaman bahari sudah, ini di buku ini dikisahkan nih. Orang-orang yang alim zaman dulu tuh memang banyak yang dapat karomah. Pernah zaman Nabi, Umar bin Khattab sahabat Nabi berkhutbah di atas mimbar. Berkhutbah baik. Dalam khutbahnya itu berkata, padahal di Madinah tuh, jadi khutbah. Sambil khutbah di Madinah tadi, Umar bin Khattab berkata, wahai pasukan perang yang di Persia, naiklah ke atas bukit. Hatta khutbah di Madinah tuh, naik ke atas bukit. Niscaya kemenangan akan kalian dapatkan. Dan setelah bulik, pasukan yang dari Persia tadi berkisahnya di hadapan Umar bin Khattab juga, wahai Amirul Mukminin, kami ini mendengar suara pian menyuruh kami naik ke atas bukit, bahwa bila kami naik ke atas bukit itu perang akan kami menangkan. Memang kemenangan terjadi pada kaum muslimin saat itu. Nah, itu kan karomah tuh. Tapi ini kada bisa terjadi setiap saat, kada. Dan sahabat-sahabat pun kada membanggakan Umar dengan karomahnya tadi. Nah, itu kan contoh nyata tuh. Yang dituruti sahabat apa? Amalannya. Buktinya kubur Umar bin Khattab sampai wihini. Apa Ji? Biasa-biasa aja, kan ada yang kayak kita dikubahkan apa. Ini dikisahkan di sini juga. Pada suatu saat Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah. Hasan Al-Basri ini kan ulama yang hidup sekitar tahun 150-an Hijriah. Berdoa lawan Allah, nah ya Allah, binasakanlah orang yang menyakitiku. Maka pada saat itu juga orang itu mati tersungkur menggenaskan. Ini kan karomah dari Allah. Tapi kada setiap saat juga kalau terjadi gini. Ini sesekali aja Allah memberikan karomah. Dan kita yang beriman kada menuruti juga. Yang kita turuti apa? Amalan sidin. Dan banyak lagi ya contoh karamah yang tidak terhitung jumlahnya. Dan disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan manusia. Mulai zaman dulu sampai sekarang gitu. Dan orang-orang yang beriman tidak mengambil karomah tadi sebagai wasilahnya beribadah, kada. Kadakah itu kayak kita? Ibadah kita tetap mencontohi Rasulullah. Dan karomah itu sebagai motivasi jalan kita. Supaya ketujuh mencontoh Rasulullah, supaya dicintai oleh Allah. Nah, anak membaca yang bab kedua sudah. Sambungannya nih. Tadi wali Allah kan, ini wali-wali setan. Ajan sudah. Kena disambung bulan Dudi. Udah 3 menit lagi lah. Tapi supaya kada ganjil ini gini dulu nah. Ya. Kita sudah mengatakan wali Allah nih aja dulu.
Mudah-mudahan kita semua sini termasuk oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kan rumusnya sebutin aja. Pernah orang berkata, wahai Rasulullah, bisakah kami ini menjadi wali Allah, orang-orang yang dicintai Allah? Karena kami ini cinta lawan pian. Langsung turun ayat baik. Surah Ali Imran. Padahkan wahai Muhammad, kul, katakan lawan padah dina bahwa kami ini cinta lawan sampean nih. Kul ya Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Padahkan wahai Muhammad, amun bujur-bujur inya do hendak dicintai Allah, hendak menjadi wali Allah, katakan non yang inya tadi, umpati ya saya. Ikuti saya, ikuti aku nih Nabi berbadana, umpati aku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa ikam dan Allah akan merahmati ikam. Itu kan mudah tuh. Ada jauh-jauh kita yang mencari tempat-tempat yang keramat untuk dicintai Allah ada. Umpati suruhan Nabi ya. Dan mengumpati ini sedapat kita mungkin ada harus banyak ada. Allah itu kan meminta yang banyak. Allah meminta istiqomah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Allah menciptakan sudah nih kebaikan keburukan. Nang dipinta Allah ini apa? Ahsanu. Amalan yang bujur. Ada amalan yang banyak ada. Nah, mudah kita dapat mengamalkan semua. Biar kada banyak ilmunya. Ilmu ini kada penting banyak. Ya, mun banyak bagus lagi. Perbendaharaan tuh aja Imam Syafi'i nang disambut ilmu tuh ialah perbendaharaan nang kita kawa mengamalkan. Bukan nang banyak di sini kada. Tapi bagus lagi banyak di sini, amalannya banyak bagus lagi, Bang. Cuma yang kita dapat mungkin ini lang kawa mengamalkan nih biar sedikit tapi istiqomah, mudawamah. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqomah mengamalkan kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.